Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas anugerah yang diberikan dalam bentuk kesehatan, atas anugerah yang diberikan dalam bentuk kesadaran, atas anugerah yang diberikan dalam bentuk nikmat empati kita kepada saudara-saudari kita dari Palestina. Kita bersyukur kepada Allah telah hidup di negeri yang merdeka. Kita bersyukur kepada Allah telah hidup di negeri yang tetap menjunjung nilai-nilai kemerdekaan sebagai nilai asasi manusia. Dan kita bersyukur hidup di bangsa yang kaya ini, tetapi masih memiliki kesadaran akan pentingnya kemerdekaan, akan pentingnya kebebasan. Sementara kita sebagai bangsa yang sadar akan nilai penting dari kemerdekaan, melihat, menyaksikan, dan setiap saat mengetahui bagaimana derita yang dialami oleh saudara-saudari kita di Palestina. Kita tidak mungkin bersembunyi dimanapun untuk menghilangkan kesingan peluru-peluru yang menghantam penduduk Palestina. Kita tidak mungkin bersembunyi dimanapun untuk lalai dari tanggung jawab kita kepada Palestina. Bahwa bangsa ini, bangsa Indonesia, lebih dulu menghadapi bagaimana yang namanya derita dijajah. Kurang lebih 3,5 abad kita telah dijajah berganti-ganti oleh bangsa lain. Bahwa kesadaran itu telah terparti dalam diri kita semua sebagai bangsa Indonesia, bahwa manusia atau bangsa yang dijajah itu adalah bangsa yang menderita, bangsa yang tidak memiliki hak-hak atas tanahnya, tidak memiliki hak-hak atas hidupnya. Kita sebagai bangsa Indonesia mengerti betul bagaimana derita yang dirasakan oleh rakyat Palestina, sehingga oleh karena itu kita berempati kepada Palestina. Kita membenci bangsa-bangsa yang pernah menjajah kita dengan berbagai segudang kekejaman yang mereka lakukan. Sebagaimana kita juga membenci bangsa Israel yang hari ini dengan segudang kejahatannya di Palestina. Saudara-saudari sekalian, mungkin peran yang kita lakukan di mata sebagian orang tidak bernilai apa-apa. Mungkin bentangan kibaran bendera Palestina, spanduk-spanduk yang bertuliskan harapan-harapan kita kepada Palestina, menurut sebagian orang tidak bernilai apa-apa. Tetapi bahwa kita mengerti betul bagaimana cerita seekor burung pipit yang mencoba untuk memadamkan api, mengambil air dari paruhnya yang kecil, kemudian memadamkan api, membakar Nabi Ibrahim. Memang tidak memiliki apa-apa, tetapi ia telah tercatat dalam Al-Quran sebagai makhluk yang mengambil posisi di mana ia berada. Apa yang kita lakukan hari ini adalah upaya kita untuk meletakkan posisi kita. Apakah kita akan pro Palestina atau kita pro Zionis? Usaha yang mungkin kecil dari kita ini adalah identitas diri kita, keberpihakan kita kepada Palestina, dan penolakan kita kepada Zionis. Saudara-saudari sekalian,
Bapak-bapak Ibu, terutama masyarakat Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang hari ini mungkin berkesempatan lewat di sini dan sebagian mungkin juga hadir di tempat ini. Mohon maaf, mungkin apa yang kami lakukan sedikit mengganggu kenyamanan Anda berlalu lintas. Tetapi yakin saja bahwa apa yang kita lakukan ini adalah amal ibadah kita, amal ibadah sosial kita kepada sesama manusia. Dan empati dari hati Anda adalah bagian yang kami harapkan. Empati dari Anda adalah bagian yang merupakan penting bagi Anda sendiri sebagai bentuk kesadaran. Karena kita menyadari tidak sedikit orang bahkan yang ada di Indonesia masih melihat apa yang dilakukan oleh Palestina sebagai bentuk hal yang negatif, sebagai sesuatu yang negatif. Ini artinya apa? Telah terjadi distorsi pemahaman logika di benak sebagian dari kita, menganggap apa yang diperjuangkan oleh Palestina adalah sesuatu yang bernilai negatif. Dan yang paling parah, ketika melihat apa yang dilakukan oleh Israel adalah sesuatu yang merupakan hak mereka. Kita tidak ingin diri kita, anak, istri, atau suami kita semua berada di logika terendah seperti itu. Maka apa yang kita lakukan ini adalah bagian empati yang coba kita bangun di tengah masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan Timur, bahwa jelas bagi kita hak ada pada Palestina dan batil ada pada Israel. Saya ulangi bahwa upaya yang kita lakukan hari ini untuk mempertegas bahwa hak ada pada Palestina dan batil ada pada Israel. Ini menjadi pondasi dasar bagi kita untuk menghargai kemanusiaan kita, untuk menghargai jiwa kemanusiaan kita. Karena apabila kita berada di gradasi yang lebih rendah, yakni menganggap apa yang dilakukan Israel sebagai bagian dari hak, sementara perlawanan Palestina sebagai bagian dari batil, kita sudah berada di jurang untuk keluar dari kemanusiaan kita. Apa bedanya kita dengan Zionis? Apa bedanya kita dengan Israel ketika berada di titik nadir yang seperti itu? Saudara-saudari sekalian, kembali lagi bahwa upaya kita ini yang kita sadari sendiri adalah kecil, tetapi ini yang mampu kita lakukan. Ini jauh lebih baik daripada kita berada di posisi yang mencemooh apa yang dilakukan oleh kami-kami yang ada di sini. Ini lebih baik daripada sebagian orang yang mencemooh apa yang dilakukan oleh Palestina. Saudara-saudari sekalian, kita harus kembali memperkuat jiwa kita, memperkuat logika kita, memperkuat pemikiran kita, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dari peristiwa yang ada ini, Palestina terlalu lama menderita, kurang lebih 75 tahun sudah dijajah, diperlakukan dengan semena-mena, tidak memiliki hak atas tanah mereka, tidak memiliki hak atas negara mereka, tidak memiliki hak atas hidup mereka. Nyawa di Palestina seolah-olah tidak ada artinya. Nyawa di Palestina seolah-olah tidak ada harganya. Kehidupan yang demikian tentu apabila kita alami sendiri, kita akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Maka oleh sebab itu, kembali bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini adalah upaya kita untuk berempati, untuk solidaritas kita kepada Palestina. Ini mungkin kalau dikaji dalam kajian agama, langkah kita juga akan tepat. Karena
Tidak ada satu agama pun mengatur lagi ya. Posisinya diingatkan lagi. yang membenarkan penjajahan manusia atas manusia. Tidak ada satu ideologi pun yang membenarkan penindasan manusia atas manusia kecuali ideologi Zionis. Dan kita perang terhadap ideologi Zionis, dan kita berikrar untuk menolak sekuat-kuatnya ideologi Zionis yang tidak pernah menghormati harkat martabat manusia, yang menganggap dirinya yang paling benar dan menganggap orang lain semuanya salah. Dan percikan-percikan ideologi ini juga sedikit banyak mulai masuk di benak-benak kita melalui langsung kelompok Zionis maupun antek-antek Zionis. Dan insya Allah apa yang kita lakukan pada ini kembali mengukuhkan diri kita, posisi kita semua berada di posisi Palestina, dan kita melihat Palestina sebagai pejuang yang hak dan Zionis adalah pihak-pihak yang zalim.